Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan tanaman seperti rumput sebenarnya. Namanya Arecis pintoi. Jadi tanaman ini berfungsi sebagai tanaman penutup tanah di mulsa sekaligus berfungsi sebagai mulsa untuk melindungi tanah supaya penguapannya tidak terlalu tinggi. Jadi tanaman ini dia tidak menjalar ke atas tanaman, dia hanya seperti ini, teman-teman bisa lihat, lebar dan menutupi rumput-rumput, menghalangi rumput liar. Jadi salah satu manfaatnya adalah sebagai penambat nitrogen di tanah. Jadi kalau kita lihat, tanaman ini memiliki ada bintil akarnya. Coba gali. Nah, ini contoh. Kalau teman-teman perhatikan, ada bundar-bundar kecil. Jadi ini adalah bintil akar yang dimaksud. Di perakaran ini juga ada mikoriza, yang inilah mikroba yang membantu untuk menambat nitrogen. Kemudian ditaruh di bintil akar ini. Jadi salah satu ciri tanaman yang memiliki fungsi untuk menambat nitrogen yaitu dengan adanya bintil tanah. Contoh lain adalah kacang tanah, dan memang juga tanaman ini sangat mirip dengan kacang tanah kalau teman-teman lihat dari daun dan sebagainya. Nah, saya sendiri, jadi saya menggunakan tanaman kakao. Ini sebenarnya saya cuma coba, karena awalnya yang saya ingin antisipasi adalah pencucian tanah, karena lokasi saya menanam kakao ini cukup rendah dan setiap musim hujan pasti dia akan banjir. Jadi saya memikirkan mulsa ini, tanaman penutup tanah ini, agar ketika terjadi banjir, tidak tanah di sini itu tidak, pencuciannya tidak terlalu tinggi. Karena asumsi saya bahwa harusnya daun-daun yang jatuh dari tanaman itu harusnya hancur dan kembali menjadi tanah. Tapi kalau daerah yang sering banjir, biasanya kalau di sini banjir sebelum ada tanaman penutup tanahnya, biasanya daun-daun coklat ini akan ikut terbawa oleh air pada saat banjir. Tapi sekarang dengan adanya bantuan Arecis pintoi, jadi kita bisa lihat daun kelapa, daun kakao ini sudah hancur di tanah, dan tidak terbawa oleh arus air pada saat di waktu banjir. Ini contoh, ada daun kelapa, daun kakao, ada juga biasanya daun pisang. Nah, harapan saya ini bisa membantu ketika ini terurai, ini bisa membantu untuk menambah bahan organik tanah. Manfaat lain adalah berkurangnya penggunaan pestisida, herbisida terutama herbisida, karena dengan adanya tanaman penutup tanah ini akan menghambat gulma lain itu untuk tumbuh. Jadi sebenarnya manfaatnya cukup lumayan bagus. Mungkin di sisi lain ada
mungkin ada kompetisi perbakaran tanaman dengan antara Arcis pitoi ini dengan kakao, tapi saya pikir kompetisinya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi ketimbang manfaatnya. Jadi manfaatnya menurut saya jauh lebih besar ketimbang dengan kompetisi akar Arcis pitoi dengan kakao itu sendiri. Kakao ini perawatannya rumput ini cukup perawatannya adalah kita harus mencabut rumput yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi ini harus dibersihkan. Ini harus dibersihkan agar yang tumbuh hanya Arcis pitoinya saja. Jadi ketika harapannya ini sebenarnya mungkin rumputnya masih tumbuh karena mungkin Arcis pitoinya belum terlalu mendominasi. Jadi ketika rumputnya dicabut, itu bisa nantinya Arcis pitoinya yang mendominasi. Dari sejarah sendiri, sebenarnya awalnya Arcis pitoi ini adalah menurut kabar penggunaan pertamanya di kebun kopi. Jadi ditanam di sela-sela kopi untuk menghalangi gulma lain yang tumbuh. Dan kemudian karena saya lupa teman-teman, jadi Arcis pitoi ini memiliki bunga. Saya sekarang tidak ada bunganya warna kuning, dan saat ini sedang tidak ada bunganya, mungkin karena musim hujan. Biasanya kalau musim kemarau Arcis pitoi ini kelihatan sangat cantik, utamanya di pagi hari karena ada bunga kuning yang keluar dan itu sangat banyak ya. Ini biasanya penuh warna kuning, dan ada keuntungan lainnya itu kalau teman-teman pelihara ayam, jadi bunganya yang warna kuning itu sangat disukai oleh ayam teman-teman. Jadi ada manfaat lain selain itu, selain hanya sekedar penutup tanah. Manfaat lainnya adalah mengundang sebagai makanan alternatif ayam. Jadi ayam sangat menyukai bunga dari Arcis pitoi ini. Hal lain juga mungkin bisa menarik lebah, ya. Lebah datang ke sekitaran kebun atau sekitaran tanaman, sehingga bisa membantu mengendalikan hama tanaman yang teman-teman tanam. Ya, kalau saya di kakao, harapannya bisa sebagai predator untuk hama di tanaman kakao. Oke teman-teman, terima kasih banyak.